Gagal jegal Anies, Istana bikin skenario licik baru, pakai cara kotor agar Anies keok. Muncul skema Anies dibikin keok, lawannya bukan Puan atau Ganjar tapi mantan aktivis 98. Mengutip demokrasi.id, kekuatan politik yang saat ini dimiliki PDIP justru menjadi pemersatu munculnya koalisi yang tidak memiliki PT 20% atau mencalonkan capresnya. Meski memiliki kekuatan, cilakanya PDIP hingga saat ini masih belum mengumumkan deklarasi nama capres dan cawapres yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Belakangan, dua nama yang digadang akan diusung, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, justru dinilai banyak pengamat masih tidak cukup populis. Hingga akhirnya membuat PDIP masih belum menemukan sosok yang pas untuk diusung sebagai capres maupun cawapres. Dengan demikian, dua nama terbaik yang muncul seperti Puan dan Ganjar otomatis tidak akan mampu membendung sosok karakter seperti Anies Baswedan yang sudah resmi dideklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Sosok kader PDIP lawan terberat Anies. Salah satu sosok yang mampu menjadi lawan terberat Anies disebut Ketua Umum Korps Muda Kerakyatan Arvindo Noviar masih berasal dari kader PDIP. Arvindo menilai jika Puan dan Ganjar bukanlah sosok yang tepat untuk melawan Anies. Namun Anies saat ini hanya memiliki suara dari residu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Karenanya jika Anies dan kader PDIP yang berasal dari aktivis 98 ini maju, maka Anies dipastikan akan kalah dengan sosok tersebut. Karena pendukung Anies hanya residu pendukung Prabowo tersisa sedikit walau berisik di medsos. Anies Baswedan lawan yang empuk dan ditunggu-tunggu, ungkapnya dikutip dari Twitter. Saya yang sejak awal berharap PDI Perjuangan mengusung Budiman Sujatmiko juga berharap Anies Baswedan mendapatkan tiket capres, pungkas Arvindo Noviar. Indikator yang membuat Arvin yakin yakni sepak terjang Budiman sebagai aktivis 98 dan pendiri PRD dekat dengan akar rumput. Sayangnya meski demikian, kelebihan yang ditarik Arvindo ke permukaan tentu bukan menjadi keputusan resmi dan mudahnya bagi PDIP untuk menjadikan Budiman sebagai sosok apalagi sebagai pengganti Puan Maharani. Sementara itu, ini dua nama cawapres yang cocok dampingi Anies Baswedan berdasarkan hasil survei. Hitung-hitungan untuk elektabilitas menjelang Pilpres 2024 terus dilakukan oleh para lembaga survei, baik mengarah ke bakal calon presiden Anies Baswedan ataupun lainnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah mengemukakan bahwa survei yang dilakukan pada pertengahan 2022 dan terakhir pada akhir Oktober dan kecenderungan yang berani karena agak berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Meskipun secara substansi semua itu sama, kemudian Deddy menjelaskan bahwa perbedaan itu mengakar bahwa Anies Baswedan yang notabene-nya profesional non-kader partai politik ternyata ia masuk ketika komposisi kontestan. Perbedaan itu mengakar pada persoalan bahwa Anies Baswedan yang notabene-nya adalah profesional non-kader partai politik ternyata bisa masuk dalam 3 komposisi kontestan tertinggi mendampingi Prabowo, kemudian Ganjar, jelas Deddy Kurniasyah. Bahkan Deddy juga mengemukakan dalam beberapa survei yang dilakukan itu rupa-rupanya bahwa Anies Baswedan ini tak jarang juga berada di posisi teratas dan mengalahkan Prabowo Subianto. Meskipun dalam hal tersebut elektabilitas Anies lebih dinamis jikalau dibandingkan dengan elektabilitas Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Namun Deddy juga menjelaskan bahwa yang paling stagnan itu Prabowo karena berada di posisi sangat tinggi lalu berangsur turun. Yang paling stagnan sebetulnya adalah Prabowo karena posisinya yang sangat tinggi, kemudian berangsur turun, kata Deddy. Kemudian simulasi survei itu dilengkapi dengan berpasangan di bulan Oktober, lalu IPO mencoba 8 pasangan kandidat yang potensial akan terusung. Simulasi yang dilakukan oleh IPO itu rupa-rupanya pasangan paling tinggi itu mencapai 41% dan mengarah kepada Anies Baswedan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Rupa-rupanya kami sandingkan pasangan tertinggi itu 41%, itu ada pada Anies Baswedan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Ini komposisi survei dengan 1.200 responden skala nasional, kemudian dengan random sampling artinya survei itu tidak bisa memilih respondennya karena itu teracak secara otomatis tambahnya. Deddy mengungkapkan lagi bahwa hal tersebut pun hampir sama jikalau berada di sebaliknya, yakni Ganjar sebagai capres dan Anies sebagai cawapres, maka situasinya juga tinggi. Hanya saja tak bisa mendapatkan angka sampai 41% itu. Posisi kedua, Anies Baswedan bisa mendapatkan posisi tertinggi keduanya ketika dia disandingkan dengan AHY.
Oleh karenanya itu, ia menjelaskan AHY menjadi prioritas kader partai politik di luar partai dominan, yakni PD Perjuangan. Itulah kenapa kemudian jikalau terjadi koalisi Nasdem dan Demokrat, maka pilihan utama sebetulnya sesama kader ialah AHY. Namun hanya saja Ganjar Pranowo dari persoalan ketokohannya dapat dukungan yang cukup tinggi begitu dipasangkan dengan Anies Baswedan. Selanjutnya dalam hal semacam ini, jikalau dibalik meskipun semua itu akan terasa sulit terwujud, misalnya Anies Ganjar atau Ganjar Anies, itu satu hal yang mustahil kalau melihat dari konteks sekarang. Akan tetapi Dedi menerangkan bahwa dari survei itu, perbedaan persepsi publik antara melihat parpol sebagai rumah besar dari masing-masing tokoh ketika mereka melihat secara langsung tokoh yang akan maju. Maka kalau kedua itu dipecah ke wilayah-wilayah yang lebih detail di Jawa Tengah, misalnya orang lebih dulu memilih PD Perjuangan jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, Ganjar Pranowo kalau dilepas keluar Pulau Jawa, maka potensi turunnya pun signifikan. Sementara Anies Baswedan itu sebaliknya, yakni di Jawa tak signifikan, tapi di luar Jawa bisa menyamakan dirinya. Dedi juga menyimpulkan bahwa dari IPO pun Anies Baswedan itu tetap mendapatkan suara tertinggi jika dibandingkan dengan Ganjar dalam konteks ketokohan. Sebab dalam hal semacam itu, PD Perjuangan pun menjadi sangat vital bagi Ganjar karena bisa menaikkan ceruk suara untuk dirinya kalau diusung. Namun hal itu sangat terbalik dengan Anies, sebab walaupun diusung oleh parpol apapun, maka tetap akan mendapatkan ceruk suara yang tergolong tinggi. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.